Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai digital marketing dan customer service di bidang keranda jenazah, saya sering mendapat pertanyaan, kalau beli keranda yang murah bagusnya pakai bahan apa ya? Nah, untuk masalah itu kita akan skip masalah harga dan akan langsung ke pokok pembahasannya. Bahan keranda di Indonesia itu ada berbagai jenis bahan sih ya. Ada yang dari kayu, ada dari keranda besi, ada juga yang keranda dari aluminium. Yang paling bagus dari stainless steel tentunya. Kenapa harus stainless? Karena produk kepengurusan jenazah ini tidak digunakan sekali dua kali, Ibu Bapak. Keranda ini digunakan puluh-puluh tahun dan untuk lebih lama lagi butuh material pembuatan yang awet, dan stainless salah satunya. Dan untuk catatan nih Bapak Ibu, semua keranda dan pemandian yang dibuat dari stainless nggak semuanya bagus. Untuk pembuatannya ini juga ada standarisasinya. Untuk ketebalannya sendiri, stainless di Indonesia pakai yang 1 mili. Kalau ada yang jual 0,9, 0,8, 0,7 mendingan jangan, itu ketipisan untuk keranda. Dan untuk serinya sendiri, stainless untuk keranda di Indonesia itu ada 3 jenis Bapak Ibu. Yang satu seri 430, yang kedua ada seri 201, dan yang ketiga ada seri 304. Kita mulai dari yang terbawah, seri 430. Kenapa saya bilang 430 itu yang terbawah? Karena untuk nikelnya sendiri itu 430 mengandung sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada Bapak Ibu. 430 mengandung 0,75% nikel. Apa sih nikel itu? Nikel itu adalah sel yang berperan sebagai pelindung bajanya ini agar tahan dari korosi atau karat. Jadi kalau misalkan nikelnya sedikit, itu kemungkinan lebih kena karatnya lebih besar, seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk yang kedua, kita ada seri standar 201. Kenapa saya bilang standarnya? Karena di Indonesia standarisasinya pakai 201 untuk produk kepengurusan jenazah. Kenapa sih harus pakai 201? Karena 201 itu yang pertama murah, dan yang kedua dia tahan sama karat. 201 ini tahan karat bisa 10, 20 sampai puluhan tahun. Karena kandungan nikelnya sendiri dia udah lumayan banyak dibanding 430, dan juga sangat murah lah. Itu yang paling utama untuk segmen Indonesia. Dan yang terakhir ada yang paling bagus 304 tentunya. Dan untuk 304 ini kalau menurut saya cukup dengan 3 kata untuk menjelaskannya: bagus tapi mahal. 304 ini digunakan kebanyakan di rumah sakit ya. Kalau masjid sama musola itu jarang digunakan, karena ya pertama harganya mahal, yang kedua dia daya tahannya juga. Kalau untuk masjid tidak terlalu beresiko terkena korosi, karena kan di masjid disimpan dengan rapih, juga tidak hujan-hujanan, dan tentunya jauh dari bahan-bahan kimia, jadi menurut saya aman-aman saja. Itulah sedikit penjelasan tentang seri stainless. Kembali ke pertanyaan awal, kalau beli keranda yang murah bagusnya pakai bahan apa? Nah, untuk keranda yang murah tapi bagus, saya saranin pakai yang 201 aja, karena selain produknya udah bagus, berkualitas juga, dan harganya juga sedikit lebih murah dibanding 304 itu. Dan yang perlu diingat sekali lagi, untuk ketebalannya sendiri kita harus teliti, pakainya yang 1 mili. Kenapa saya saranin yang 1 mili? Karena yang 1 mili itu dia bisa tahan 300 kilo lebih Ibu Bapak. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak belinya yang 0,8 ke bawah, grade itu nanti kalau misalkan beban yang dimuat keranda lebih dari 300 kilo, dia akan mudah penyok tentunya. Nah, nanti kalau misalkan penyok kan jadi urusan lagi. Saya saranin tadi bagusnya pakai 201, ketebalan 1 mili. Nah, itu. Sekian rekomendasi pembelian keranda dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.